Menurut Ustaz Khalid, jika orang berpenampilan jelas seperti dukun, kemungkinan masih bisa diingatkan. Yang agak susah itu adalah mereka, mohon maaf, berpenampilan kiai, ustadz dengan topeng hajinya gitu misalnya di tempat ibadah, lalu kemudian dia praktek seperti yang dilakukan oleh para dukun itu. Ini yang agak susah gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita bahas ya. Kali ini tentang sesuatu yang sangat viral. Di kesempatan ini kita akan bicara tentang dukun dan kiai, kasus Gus Samsudin Jadab, perbedaan serta perspektifnya dimensi agama. Ya, itu kata Gusnya saya tanda kutip karena nanti juga akan ada perdebatan tentang Gus yang melekat pada Samsudin ini ya. Baik, ini kita coba awali bahwa memang praktek perdukunan dalam dunia supranatural ini sebenarnya sudah lama terjadi pada masyarakat kita ya. Ada beberapa persoalan lalu kemudian dikaitkan dengan persoalan perdukunan ini. Masyarakat kita masih banyak yang terjebak pada persoalan mistis dan mempercayai orang sakti dalam tanda kutip tentu. Bahkan sengaja atau tidak dunia perdukunan ini juga dijadikan ladang basah oleh kalangan tertentu, oleh orang-orang tertentu, karena menjadi pundi-pundi uang dengan mudahnya mengalir dari pasien, atau bahkan ada pejabat yang ingin langgeng kekuasaannya datang ke tempat tertentu bertahanus gitu ya, bersemedi di tempat tertentu, lalu kemudian ada orang yang memfasilitasinya, yang itu kemudian disebut dengan dukun atau orang sakti tadi itu. Ya, pelaku dunia usaha juga demikian, banyak yang melakukannya, yang berharap doa dan keramat dari sang dukun tadi itu ya. Oke. Kemudian ini coba saya kutip tulisan seorang sosiolog yang sangat terkenal, Auguste Comte. Ya, kata beliau, ada 3 stadia pemikiran manusia. Pertama, primitif, lalu yang kedua stadia agama, dan yang ketiga ilmu pengetahuan. Saya ingin mengatakan bahwa Comte tidak berarti bahwa ketika kita sedang berada di fase ilmu pengetahuan, lalu kemudian kita meninggalkan dunia primitif. Atau ketika kita berada pada dunia ilmu pengetahuan, agama lalu kemudian ditinggalkan. Karena sejatinya Comte juga mengatakan pada teori altruismenya, agama itu tetap fungsional, agama itu tetap penting ya dalam kehidupan masyarakat kita. Artinya saya harus mengatakan bahwa tiga stadia pemikiran manusia ini selalu berkelindan ya, seperti lingkaran setan. Persoalannya ketika kita sedang berada di sini, kemarin kita juga terjebak pada persoalan primitif ya. Primitif itu ketika kita percaya pada animisme, dinamisme dan seterusnya. Harusnya ketika kita pada periode modern, ya kita harus meninggalkan ini, tapi nyatanya tidak, semuanya tetap berkelindan gitu. Ya, ketika primitif kemudian kita percaya pada agama, pada dewa-dewa tertentu dalam konteks agama tertentu, kemudian pada agama lain mempercayai bahwa ada sesuatu yang adikodrati di luar kekuasaan kita, yang kemudian temuan tentang yang adikodrati itu bisa berbeda-beda dalam konteks agama masing-masing. Ya, saya harus mengatakan bahwa ketika Comte mengatakan ada 3 stadia pemikiran manusia ini, tidak berarti bahwa tadi ketika kita berada di sini di fase ilmu pengetahuan, lalu kemudian agama ditinggalkan, demikian juga sebaliknya. Ya, nyatanya sekarang kita berada di abad modern, ya di abad digital, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi dewa kita dalam tanda kutip, ya masih saja ada banyak orang-orang tertentu yang percaya pada animisme dan dinamisme. Batu akik kemarin kan cukup viral juga kan. Ya, oke. Ya, saya ingin mengatakan begini,
tentang praktek perdukunan Gus Samsudin Jadab yang kemudian itu dibuka oleh pesulap merah, semakin menegaskan bahwa pada pandangan pesulap merah, Samsudin Jadab telah menggunakan cara khusus dengan sulap dan trik-trik licik untuk mengelabui dan membodohi masyarakat. Ya, dia tidak jujur dengan apa yang dilakukannya. Ya, pada pandangan dia, ini trik-trik sulap, trik-trik khusus yang kemudian dipandang oleh pesulap merah, dianggapnya sebagai sesuatu yang bisa membodohi masyarakat gitu. Bahkan embel-embel Gus di depan namanya juga menjadi debatable, menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama. Karena kata Gus yang nempel pada seseorang itu bukan sesuatu hal yang sembarangan gitu ya. Karena pada terma kalangan NU, Gus itu identik dengan orang yang paham atau memiliki wawasan keislaman yang luas atau anak keturunan seorang kiai. Itu yang kenapa kemudian disebut Gus ya. Jadi tidak sembarang orang gitu disematkan pada namanya dengan kata Gus di depannya. Ya, walaupun tentu pada pandangan Samsudin Jadab, Gus itu ya dia mengatakan bukan dari saya, tapi orang yang mengundang saya itu ya, dengan kata Gus katanya. Oke, tapi tentu oleh tokoh NU Kiai Haji Ahmad Fakhrul Razi ini terasa bias dan cenderung menyesatkan, karenanya harus selektif. Jangan dukun dikiaikan dan kiai didukunkan gitu. Pada pandangannya juga karomah itu tidak bisa diobral, walau pada pandangan Samsudin tadi saya menyampaikan sapaan Gus itu diakuinya tidak berkorelasi dengan keluarga kiai atau wawasan keilmuan tentang agama yang dimilikinya. Jadi dia tidak kuasa untuk menolak ketika diundang Gus oleh orang lain, karena pada pandangan dia, pada terma Jawa, Gus itu bermakna anak laki-laki, cah bagus, berarti anak baik. Jadi tidak ada yang salah, apalagi yang mengundang Gus juga orang lain, bukan kehendak dia. Nah, ini pembelaan dari Samsudin Jadab ya, ketika kata Gus yang melekat pada nama dirinya diperdebatkan oleh orang lain. Ini menarik, coba saya kutip pandangan Ustadz Khalid Basalamah. Banyak dukun yang berpenampilan sebagai ustadz atau kiai, tapi sebaliknya juga ada seorang yang bergelar pemimpin agama, memakai kopiah haji di tempat ibadah, membuka rumah yatim. Ternyata orang tersebut juga buka praktek perdukunan. Menurut Ustadz Khalid, jika orang berpenampilan jelas seperti dukun, kemungkinan masih bisa diingatkan. Yang agak susah itu adalah mereka, mohon maaf, berpenampilan kiai, ustadz dengan topong hajinya gitu misalnya di tempat ibadah, lalu kemudian dia praktek seperti yang dilakukan oleh para dukun itu. Ini yang agak susah gitu. Ya. Lalu kemudian berikutnya ini coba kita ingin petakan supaya mana bedanya antara dukun dengan kiai atau ustadz ya. Sebenarnya secara sederhana kata Ustadz Khalid Basalamah, ketika ada masalah, kiai akan mengatakan kepada pasien yang datang kepada dia, kiai akan mengatakan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sebaliknya dukun akan meminta persyaratan, misalnya foto ayam yang disembelih, kemudian ada waktu-waktu tertentu misalnya Jumat Kliwon, kemudian apa lagi itu ya, mati geni dan seterusnya, dengan berbagai media yang dipersyaratkan oleh dukun tadi itu. Kalau kiai tentu tidak akan mengatakan seperti itu. Ini saya kira secara mudah kata Ustadz Khalid Basalamah untuk membedakan apakah itu praktek perdukunan atau seorang kiai atau ustadz, sebenarnya lebih gampang, lebih mudah untuk membedakannya. Tetapi tentu ada terma lain juga tentang dukun ini, dalam bahasa Arab disebut dengan kahin. Kahin itu orang yang mengabarkan perkara gaib di masa depan, lalu kemudian bersandar pada pertolongan setan atau jin,
kemudian dukun, tukang sihir sama, keduanya meminta bantuan jin untuk mencapai tujuannya. Jadi yang menjadi sandaran dia bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada jin, ada setan, kemudian juga ada beberapa hal lain yang dituju oleh mereka selain Allah Subhanahu wa taala untuk memprediksi apa yang terjadi pada diri seseorang masa depannya. Apakah keberuntungan yang akan dia terima atau justru hal yang nahas gitu yang diterima oleh dia. Baik. Kemudian nah ini ada juga terma arraf ya dalam bahasa Arab itu. Jadi ada kahin, kemudian ini ada arraf, orang pintar. Orang pintar itu ya beginilah. Orang yang memberitakan tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi terutama di masa yang akan datang. Misalnya tentang pencurian, ya ketika ada seseorang datang kemudian kehilangan sesuatu, lalu dia kemudian mengatakan dia tahu siapa yang mencuri, di mana letaknya dengan cara yang tidak masuk akal, tidak logis gitu. Wilayah arraf itu lebih luas ketimbang kahin, atau ada yang mengatakan sama, tapi ada yang mengatakan arraf itu lebih luas ya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa arraf itu lebih umum. Pada arraf itu ada kata dukun, ahli nujum dan semacamnya. Lalu misalnya ada media perbintangan, membuat garis di atas tanah, melihat air dalam mangkok gitu kan, membuka telapak tangan, garis tangannya, kemudian melihat rasi bintang. Itu yang dilakukan oleh arraf maupun oleh ahli nujum maupun oleh dukun. Bermuara pada satu titik sebenarnya, sama-sama meramal, mengakui perkara gaib, peristiwa baik atau nahas yang akan terjadi pada seseorang. Jadi bedanya pada media saja untuk meramal. Ya, ada yang tadi itu pakai hewan atau binatang, ada yang menggunakan mangkok, ada yang menggunakan media-media yang itu sebenarnya membedakan satu sama lainnya. Tetapi mereka bermuara pada satu titik, sama-sama untuk meramal nasib seseorang. Ya, baik.